Yes. Tepuk semangat. Semangat. Oke, cari temannya ya. Sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Nah, adik-adik hari ini siap memuji Tuhan? Siap. Siapa yang siap memuji Tuhan? Angkat tangannya. Apakah ikut? Sekali lagi siap memuji Tuhan ya? Siap. Saat ini kita akan nyanyikan pujian Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Tahu lagunya? Tahu. Yang tahu kita nyanyi sama-sama ya, keras-keras suaranya ya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Nanti kita hitung dari belakang ya. Pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 6 anak Tuhan. Ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri yuk. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Nah, capek nggak? Belum ya, belum capek ya? Kita ulang lagunya? Mau? Kita ulang lagunya ya? Oke, sekali lagi. Satu anak Tuhan. Jadi kita anak sekolah minggu langsung ajak-ajak teman ya. Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 2 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 3 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 6 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu.
4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman, walau kawalimu. Nah sekarang satu lagi kita nyanyi. Tahu lagu semut badannya kecil? Semut badannya kecil tapi rajin sekali. Siapa yang tahu semut di sini? Ya. Semut kenal semut kan? Ya. Temannya semut bukan? Bukan. Tahu belalang? Tahu ya. Nih ada gambar semut di depan. Oke. Walaupun semut itu kecil tapi dia rajin. Semut badannya kecil tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja. Akunya anak Tuhan dalam gereja dengarkan firman dan duduk rapi. Badannya kecil tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja tapi berbaris rapi. Anak Tuhan dengarkan firman dan duduk rapi. Sekali lagi ya, semut badannya kecil tapi rajin sekali. Semut badannya kecil tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja tapi berbaris rapi. Anak Tuhan walaupun kecil dengarkan firman dan duduk rapi. Tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja tapi rajin ke gereja. Oke, silakan duduk saat ini untuk fokuskan kita di dalam doa dengan kasih Kristus. Kak Seri yang berdoa. Kita berdoa ya. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Felicia. Sebelum itu kita nyanyikan pujian Bapa Engkau baik, Engkau sungguh baik bagiku. Oke, kamu menemukan gitarnya. Kita persiapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan dan nyanyikan pujian Bapa Engkau baik, Engkau baik bagiku. Menyembahmu, ku nyanyi
Kalau bulan Agustus kita ngerayain apa nih? Coba aku tanya ke Sasa. Oke, 17 Agustus. 17 Agustus tuh hari apa sih? Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi pada hari ini juga kita mau bahas tentang freedom atau kemerdekaan dan kebebasan. Oke, jadi ada yang tahu nggak kebebasan atau kemerdekaan itu apa? Menurut Gladys kebebasan itu apa sih? Menurut Gladys aja. Oke, berbuat suka hati. Kalau menurut Michael apa? Berbuat bebas. Oke, benar banget. Yang dibilang sama Gladys sama Michael. Jadi kebebasan itu adalah keadaan bebas atau merdeka. Dan kita tuh dapat berbuat dengan leluasa tanpa paksaan dari pihak manapun. Jadi kita bebas nih misalnya kita mau pergi kemanapun atau kita belajar apapun itu kita bebas ya. Oke, ini contoh dari kebebasan. Di gambar yang ini ada benar dan salah. Gimana sih contoh benar dan salah? Misalnya kita diberi kebebasan untuk memilih kalau ada ujian. Misalnya ujiannya pilihan ganda nih teman-teman. Ada 4 kan biasa kalau pilihan ganda. A, B, C, dan D. Kita bisa memilih apapun yang menurut kita itu benar. Kita diberi kebebasan untuk memilih di mana di antara keempat pilihan ini yang menurut kita benar. Kalau menurut kita yang benar itu A, maka kita bisa memilih dengan bebas jawaban yang A itu. Nah, contoh kedua, di sini ada gambar belajar dan gambar pergi-pergi. Kalau misalnya teman-teman hari Senin ada ujian, hari Sabtu atau minggunya, kalau Evelyn mau belajar atau pergi-pergi? Belajar. Kalau Sherry mau belajar atau pergi-pergi? Oke. Beneran. Jadi kita bisa bebas dengan memilih mau belajar atau pergi-pergi, dan tentunya masing-masing dari pilihan ini ada konsekuensi atau akibatnya juga ya. Kalau misalnya kita milih belajar, mungkin waktu kita jadi terbuang karena belajar, tapi kita bisa mengerjakan ujian kita dan dapat nilai bagus. Tapi kalau misalnya kita pergi-pergi, mungkin kita healing gitu kan, kita senang-senang. Tapi karena kita nggak belajar dan kita malah pergi-pergi, bisa aja ntar kita nggak bisa ngerjain ulangannya dan hasilnya malah jadi jelek gitu. Jadi nah, kayak yang udah tadi aku bilang di awal, bulan Agustus ini kan kita mau merayakan kebebasan dan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada zaman dulu sebelum Indonesia itu menjadi negara yang bebas dari penjajah, kalian bisa lihat di gambaran ini, masyarakat Indonesia itu sangat sengsara karena mereka nggak bebas ya. Mereka sangat sengsara, mereka miskin, mereka kerja dipaksa, dan mereka nggak dapat uang. Dan untuk sekolah kayak sekarang buat kayak kalian kan sekolah ya, itu tuh susah banget. Mungkin hanya orang-orang kaya yang bisa sekolah gitu kan. Tapi coba kalau kalian lihat diri kalian sekarang, kalian bisa sekolah dengan bebas tanpa paksaan dari siapapun. Mungkin emang kadang-kadang kalian harus sekolah ya, tapi kan kalian
sekolah dulu hari ini, mungkin besok lanjut lagi sekolah dan belajarnya. Gitu. Nah, tapi dari kebebasan itu kalian juga harus ada batasannya. Batasan dalam kebebasan itu adalah benar dan salah. Jadi kita harus bisa nih teman-teman memilah yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Oke. Jadi pada hari ini kita mau belajar tentang kebebasan dalam memilih yang benar menurut pandangannya Tuhan. Dan kita mau belajar dari Yosua 24 ayat 14 sampai 17. Kita mau belajar dari kisahnya Yosua yang membuat bangsa Israel memilih. Mungkin 14 sampai 17-nya aku boleh minta baca kali ya. Michael 14, Evelyn 15 deh. Terus 16-nya Samuel, itu 17. Gladys boleh. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Oke, 15. 15 Evelyn kelihatan kan? Di sini ke depan. Baca ini ke depan. Anggap beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah. nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori yang negerinya kamu tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Samuel, Samuel. Baca. Ke depan. Ayat 16. Ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini. bentar ya. Bukan mata sendiri dan yang telah melindungi dan di antara Semua bangsa yang Oke. Jadi Yosua 24 ayat 14 sampai 17 itu menceritakan tentang Yosua yang meminta bangsa Israel untuk memilih. Nah, Yosua itu siapa sih? Yosua itu adalah tokoh Efraim yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, Yosua ini merupakan tokoh Efraim yang taat akan Tuhan, dia takut akan Tuhan dan menaati semua perintah Tuhan. Jadi dia pun ditunjuk untuk menggantikan Musa sendiri gitu. Oke. Nah, singkat cerita, Yosua itu berhasil menuntun bangsa Israel untuk keluar dari Mesir menuju
dia mengumpulkan imam-imam dan para tua-tua atau para kayak orang dewasa gitu di bangsa Israel untuk sekedar berdiskusi atau kayak mengadakan rapat. Nah, di diskusi itu Yosua meminta bangsa Israel untuk memilih. Pilihannya itu ada 2 dan mereka disuruh pilih dengan bebas salah satunya. Next. Nah, pilihannya itu apakah bangsa Israel mau menyembah patung yang disembah oleh orang Amori atau nenek moyangnya di seberang sungai Efrat, atau mereka mau memilih Tuhan yang sudah membantu mereka keluar dari Mesir dan Tuhan juga yang sudah menciptakan langit dan bumi gitu ya. Nah, Yosua tidak menuntut bangsa Israel untuk memilih salah satunya. Jadi bangsa Israel itu dibebaskan untuk mau memilih nih. Dia mau memilih yang ini atau yang ini. Dia mau menyembah berhala atau menyembah Tuhan gitu ya. Nah, karena bangsa Israel itu dibebaskan oleh Yosua, bangsa Israel berpikir sejenak dan mereka memutuskan dan bersepakat untuk memilih bangsa Israel bersepakat untuk memilih Tuhan karena ucapan rasa bersyukur mereka dan merasa berterima kasih mereka karena mereka sudah keluar dari kesengsaraan yang mereka alami di Mesir pada saat itu. Nah, jadi dari cerita ini kita tahu. Nah, kalau misalnya kita mau memilih sesuatu, walaupun kita bisa dengan bebas memilih sesuatu, kita harus mengerti apa sih akibat yang bisa ada kalau misalnya kita memilih satu itu. Coba back. Oke, kayak bangsa Israel akhirnya kan memilih Tuhan. Itu dengan pertimbangan kalau misalnya dia menyembah berhala, apa aja sih yang akan bangsa Israel itu apa yang akan bangsa Israel rasakan kalau misalnya dia memilih patung berhala? Mungkin aja mereka akan merasakan kesengsaraan lagi kayak pas mereka masih ada di Mesir gitu kan, atau mereka akan jadi miskin, sengsara, kelaparan gitu. Tapi kalau misalnya mereka memilih Tuhan, mereka tuh berpikir bahwa dengan memilih Tuhan kita bisa loh hidup kayak gini terus. Kita bisa loh berada di tanah perjanjian yang sangat makmur, yang hasil alamnya itu sangat kaya gitu. Jadi mereka memilih Tuhan dan membuang patung berhala. Sama kayak kita, kayak tadi yang aku udah bilang, kalau misalnya kita memilih untuk belajar, kita bisa dapat nilai yang bagus. Tapi kalau misalnya kita pergi-pergi juga, kita harus ngerti akibatnya dan kita pergi-pergi teman-teman. Kita pergi-pergi emang senang sesaat, tapi pas nyampe di rumah kita pusing lagi kan untuk mikirin mau belajar atau enggak ya. Tapi kalau mau belajar udah ngantuk nih, udah malam, udahlah nggak usah belajar. Nah berarti kan itu kita memilih pilihan yang salah ya. Nah pilihan yang benar emang sulit banget teman-teman untuk kita pilih ya. Tapi kalau misalnya kita mengandalkan Tuhan dan kita tahu apa maksud Tuhan, gimana Tuhan mau kita memilih yang benar dan mana yang benar, apa kata Tuhan, pasti kita akan sangat gampang untuk memilih pilihan yang benar tersebut. Nah, jadi sekian firman Tuhan dari aku. Ini ada ayat hafalannya untuk kalian minggu depan. Mungkin minggu kemarin ada ayat hafalan nggak ya? Ada ya. Ada yang udah hafal kah ayat hafalan minggu kemarin? Sebelum kita lanjut ke ayat hafalan yang minggu ini. Ayo Evelyn hafal. Ada yang hafal? Ayo siapa yang hafal? Gladys. Kalau enggak ya coba dibaca dulu. Satu Yohanes. Anak-anakku, marilah kita mengasihi dengan anak-anakku.
Geser nanti. Jangan ya. Kak Gladys. Berdiri. Ya. Ini Sasa. Ayo berani. Anak tua harus berani loh. Oke. Ayo jadi pahlawan. Seperti Esther. Ayo. Ayo Sasa dulu. Oke. Ayo Sasa dulu. Sasa dulu. Berdiri. Di situ aja, di tempat aja. Yuk. Iya. Aku mau dikasih informasi bukan dengan perkataan atau dengan ide, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Iya lagi. Lagi. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan ide, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih Michael. Oke. Hari ini Gladys sama Sasa ya. Oke, sekarang kita mau bacain hafalan kita yang minggu ini pendek aja buat teman-teman. Dari Yosua 24 ayat 21. Aku boleh minta series baca? Maju ke kanan aja kalau mau kanan. Tetapi bangsa itu berkata, tidak hanya kepada saja kami yang mau beribadah. Jadi ini hafalan untuk minggu ini ya teman-teman. Boleh di foto dulu. Udah kak? Oke. Jadi aku harap kalian bisa hafalin ya. Hafalannya buat minggu depan. Karena ini pendek banget teman-teman. Jadi pasti bisa kalian. Oke. Sekian aja firman Tuhan dari aku. Nanti udah mau dengerin teman-teman. Tuhan memberkati. Nah, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Untuk menutup doa firman Tuhan, hari ini yang bertugas ke Evelyn. Ayo, doa firman Tuhan. Ganggu ya? Oke, makan aja. Ayo. Ya, nanti ikutin kakak. Pagi nanti kasih tahu. Ayo, Ayo ke Evelyn. Ayo maju dulu. Oh, Maju aja dulu. Siap duduk yang nanti ada hadiah nanti kalau nggak kena hadiah. Ya. Jadi Coba dulu. ayo pakai duit biasa. Ya, Ayo semangat ya, yuk. Semangat. Oke, semangat. Ya kita duduk. Jadi kita sudah dengarkan firman Tuhan ya, bahwa kita bebas memilih yang benar atau yang salah. Nah, tapi masing-masing ada konsekuensinya, ada akibatnya. Kalau kita memilih yang benar, ada akibatnya, tentu baik. Tapi kalau kita memilih yang tidak benar atau memilih yang salah, pasti akibatnya tidak baik.
Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi sudah dengarkan ada ayat hafalan minggu depan. Nah, terima kasih untuk adik-adik yang hari ini sudah menghafal, yang sudah membacakan ayat hafalannya. Nah, di minggu keempat kita akan mengumpulkan juara 1, 2, 3 yang selama 4 minggu mampu menghafal ayat hafalan. Ya, jadi jangan lupa ayat hafalan yang hari ini dihafal minggu depan, dibacakan minggu depan. Begitu juga di minggu ketiga dan sampai minggu keempat. Nanti siapa yang mampu menghafal sampai minggu keempat, maka kita akan berikan hadiah. Yeay. Siap ya? Siap. Nah, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Yang mengumpulkan persembahan kita hari ini Kak Marcel. Ya. Dan juga doa. Semangat dan dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih hari ini sudah mengumpulkan kami di sini. Semoga kiranya mengumpulkan persembahan atas nama kami dari kami. Dalam nama Yesus sampai kami. Amin. Oke, nah saat ini kita telah mengumpulkan persembahan kita dan saat ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini dan Kak Mona akan memimpin kita di dalam doa penutup dan berkat. Mari semuanya adik-adik berdiri. Baik adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini atas anugerah-Mu dan pertolongan-Mu bagi kami, sehingga kami anak-anak Grow, Kids Grow, IHK pada saat ini bisa beribadah di hadapan-Mu. Kami telah bernyanyi bersorak-sorai bagi Tuhan, dan Engkau telah mengajarkan kami untuk memilih yang benar. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, sekiranya bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Berkati semua kami ya Tuhan, baik anak-anak juga yang masih belum sempat untuk datang ibadah di hadapan-Mu pada hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menuntun mereka dan giatkanlah hati mereka untuk bergabung bersama kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, juga guru-guru sekolah minggu, papa mama mereka, berkati ya Tuhan. Sekiranya kami semua, apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sunday. Bye bye. Happy Sunday. Udah stop belum? Happy Sunday. And